Это ваша светлость больше не тусуйте с нами. Алло. Teleponnya. Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini Removie akan mendongengkan sebuah film pendek berjudul Cabin of the Dead 2010. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu malam di sebuah kota, tampak seorang pria yang panik melarikan diri dari kejaran seseorang. Namun sampai di sudut bangunan ia terhenti manakala melihat seorang pria yang berdiri dengan cara yang aneh. Akibat dikejar dari belakang dan dihadang dari depan, pria bernama Patrick ini terpaksa memasuki sebuah bilik telepon umum yang ada di dekatnya. Sayang begitu masuk, pintu bilik telepon umum ini tidak dapat ditutup, sementara orang aneh tadi mulai mendekat. Beruntung ia berhasil menutup pintu tepat ketika orang aneh tersebut hampir meraihnya. Tanpa mengetahui kalau orang yang berusaha menyerangnya adalah sesosok zombie, Patrick pun melemparkan uang kepadanya. Ia bahkan mengancam akan menghubungi polisi. Namun ketika berbalik secara mengejutkan, rupanya zombie lain yang lebih mengerikan muncul di sebelah bilik telepon umum itu. Alhasil dalam kondisi semakin panik, Patrick segera menghubungi polisi. Malang panggilannya hanya diterima oleh mesin penjawab yang mengatakan bahwa diperlukan waktu selama 45 menit agar tersambung dengan seorang operator karena banyaknya panggilan darurat pada saat yang sama. Oleh sebab itu Patrick terpaksa menutup telepon. Ia lantas kembali mengangkat telepon itu guna menghubungi seorang rekan yang terlihat sedang bersantai menonton TV di rumahnya. Ketika sang rekan yang bernama Didier menerima panggilannya, Patrick memberitahu kalau dia tengah berada di bilik telepon umum dan dikelilingi oleh beberapa orang aneh yang hendak menyerangnya. Parahnya Patrick tidak juga menyadari kalau yang mengepungnya adalah para zombie dan malah berpikir mereka adalah pengguna obat-obatan terlarang. Patrick juga mendeskripsikan kalau orang-orang yang mengepungnya berlumuran darah dengan mata yang tampak putih. Mendengar itu Didier meminta Patrick menyebutkan lokasinya berada. Namun pada saat itu, Didier tidak menyadari secara perlahan sesosok zombie mendekat dari belakangnya. Lalu tanpa ampun sang zombie langsung menyerang. Светлость больше не тусуйте с нами. Алло. Dari sambungan telepon, Patrick akhirnya hanya dapat mendengar teriakan kesakitan dari Didier hingga sambungan itu pun terputus. Sejurus kemudian semakin banyak zombie yang melangkah mendekati bilik telepon umum tempat Patrick berlindung. Oleh karenanya Patrick mencoba menghubungi seorang rekan wanitanya, tapi panggilan tersebut diterima oleh sang suami yang bernama Mark. Namun rupanya Mark juga tengah dalam situasi genting lantaran putranya yang telah menjadi zombie sedang asik memukbang sang ibu. Akibat hal ini Mark menyudahi panggilan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dalam kondisi semakin tidak menentu, Patrick mencoba kembali menghubungi polisi. Sayang kali ini mesin penjawab justru memberitahu bahwa waktu tunggu untuk berbicara dengan operator menjadi 2 jam. Masih belum kehilangan harapan, Patrick akhirnya memutuskan untuk menghubungi sang ibu. Hal ini tentu saja membuat ibunya kesal karena sudah lama Patrick tidak menghubunginya. Dan ketika itu dilakukan, Patrick malah menelpon di tengah malam. Tapi Patrick terus berusaha menjelaskan perihal masalahnya. Mendengar itu sang ibu pun memberitahu bahwa dia sendiri sedang dalam masalah karena mendengar keributan yang terjadi di luar rumah. Orang-orang berlarian di jalan dan berteriak. Bahkan seseorang sempat melihat ke jendela dengan mata yang menyeramkan. Tetapi ibunya menjelaskan bahwa tirai telah dia tutup dan sekarang dalam kondisi baik-baik saja. Namun tanpa ia sadari sejumlah zombie sedang berkeliaran di belakangnya. Patrick yang tiba-tiba mengkhawatirkan keselamatan ibunya bertanya apakah dia telah menutup pintu. Sang ibu menjawab, sengaja membiarkan pintu terbuka karena sedang menunggu kedatangan temannya. Pada momen ini Patrick yang merasa terganggu dengan para zombie secara refleks meneriaki mereka. А ну, отвалите все! Хватит! Teriakan ini ternyata berhasil membuat zombie-zombie itu terdiam sejenak sebelum malah semakin beringas mencoba menyerangnya.
Tapi sang ibu yang mengira Patrick meneriakinya menjadi marah. Naas Patrick tak dapat lagi memberi penjelasan karena para zombie sudah berhasil membuka pintu dan menyerangnya. Хотя бы ответить мне. Keesokan pagi, seorang polisi mendatangi TKP hanya untuk menemukan bilik telepon umum yang telah dipenuhi bekas darah. Dan ketika dia berbalik, rupanya Patrick yang sudah menjadi zombie berdiri di belakangnya. Akibat hal ini, sang polisi segera memasuki dan menutup pintu bilik telepon umum tersebut. Di sini ia menyadari kalau senjatanya terjatuh di luar. Dia kemudian mengambil gagang telepon di mana potongan lengan Patrick masih tergantung di sana. Saat mencoba menghubungi polisi, mesin penjawab berkata bahwa karena alasan teknik, tidak ada yang bisa melayani panggilannya. Alhasil polisi tersebut masuk ke situasi yang sama dengan Patrick semalam. Ia dikelilingi oleh zombie dan mungkin berakhir seperti Patrick. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.